Balik lagi di podcast gua, Enggak Ngomong Gak Remeh, dan YouTube gua. Belum ada nama lagi, nanti gue cari lagi. Nah, pada kesempatan vlog kali ini, pada kesempatan podcast kali ini, gue pengen ngomongin atau gue pengen cerita tentang pengalaman gue mendapatkan jurusan teknik fisika UGM. Kita mulai dari kelas 12, karena ya udahlah gak usah panjang-panjang dari kelas 10 SMA, langsung aja ke kelas 12. Oke, seperti biasa gue gue sebagai siswa kelas 12 yang udah memikirkan nanti gue pengen kuliah di mana, pasti akan memikirkan hal ini, yaitu mencari jurusan yang diinginkan seperti apa. Nah, dari kelas 10 atau kelas 11 gitu, gue udah nyari jurusan, atau lebih tepatnya gue udah kayak pengen jurusan A, B, C, D gitu. Terus gue udah ngobrol-ngobrol sama teman, katanya jurusan ini enak, jurusan itu enak, jurusan ini bakal kerjanya enak gimana dan lain sebagainya. Nah, jurusan pertama yang gue pengen adalah teknik kimia. Karena kalau ini teknik kimia karena banyak temen gue yang bilang bahwa teknik kimia itu jurusan yang kerjaannya menjanjikan, gajinya tinggi, terus ya pokoknya kerjaannya ini dibutuhkan lah. Nah, itu gue tertarik kelas 11. Habis itu teknik industri, habis itu gue nyari lagi pilihan teknik matematika. Teknik matematika lagi. Matematika, ada nggak ya teknik matematika? Kagak ada kayaknya di dunia ini. Matematika dan fisika. Nah, itu adalah jurusan yang gue pengen, tapi yang paling gue pengen waktu itu teknik kimia. Jadi nanti gue punya cita-cita bahwa gue punya keinginan bahwa nanti pas undangan atau pas pemilihan jurusan gue bakal milih teknik kimia. Nah, kelas 12 gue udah mulai ketakutan lah. Pokoknya kelas 12 tuh udah kayak, walaupun masih kelas 12 awal ya, itu udah kayak buat gue udah kayak aduh, ini gimana, gue kuliah di mana nih, gue kuliah apa, jurusan apa yang pengen gue lalui gitu. Jadi jangan sampai gue salah jurusan, jangan sampai gue menyesal milih jurusan ini. Jadi gue udah mulai takut lah dari sejak semester awal kelas 12. Kemudian gue riset jurusan yang gue pengenin, atau list jurusan yang gue pengen, dan pastinya gue riset teknik kimia. Ternyata di teknik kimia ada pelajaran yang gue nggak suka dari dulu selama SMA, yaitu adalah kimia organik. Karena kimia organik itu ya lu tahu sendiri lah, kimia organik itu hafalan, lu nanti harus ngapalin tabel kimia, harus ngapain nama-nama jenis kimia, rantai kimia apa gitu segala macem. Itu paling gue nggak suka, itu paling gue hindari di SMA. Dan mungkin nilai gue kalau untuk kimia organik jelek lah. Pokoknya udahlah, tetot untuk kimia organik. Kemudian setelah itu gue memutuskan untuk teknik kimia tidak bisa ini jadi jurusan gue akan menyesal kayaknya, atau gue akan tersiksa menjalankan teknik ini. Walaupun ternyata ketika gue kuliah di UGM dan ketemu teman teknik kimia, ternyata kimia organiknya dikit dan kebanyakannya fisika. Padahal gue suka fisika. Oh ya, by the way, di SMA pelajaran paling gue suka adalah fisika, matematika, kimia. Kalau untuk IPA ya, biologi, say no for biologi. Saya tidak mau berurusan dengan biologi, tidak menyenangkan, penuh hafalan, tidak bisa ngitung coret-coret, walaupun ada beberapa yang coret-coret sih. Tapi udahlah, agak susah, agak abstrak, gue nggak bisa membayangkan manusia dan isinya. Astaga, itu apaan? Kemudian kayak gue tekim tetot. Terus karena gue punya keinginan bahwa gue pengen kuliah yang mata pelajarannya semua yang gue suka, yaitu fisika, matematika, dan kimia nggak tahu, dua aja ya, fisika dan matematika. Kemudian gue riset lagi, akhirnya ketemu sama teknik fisika.
Pas kuliah teknik fisika, pelajarannya atau mata kuliahnya, silabusnya itu sangat-sangat menyenangkan dari awal. Kayak matematika, fisika semester pertama, semester kedua matematika, fisika, terus kimia dasar kayak gitu. Gue mikir kalau kimia dasar itu nggak kayak kimia organik, jadi pasti banyak petikannya. Stoikiometri gue suka tuh kalau di kimia, stoikiometri gue suka. Dan ya benar, nanti pas lu kuliah di teknik fisika UGM, kimianya itu stoikiometrinya asik. Dan gue suka itu. Kimia dasar gue A kalau nggak salah. Gue bukannya sombong, tapi emang ya karena gue suka stoikiometri kayak gitu. Terus kemudian semester 3, semester 4, 5, dan gue lihat silabusnya ini sangat asik waktu itu. Akhirnya gue menetapkan untuk memilih teknik fisika. Nah, setelah gue menemukan jurusan, udah mantep nih. Nah, gue tadi list kuliah atau list jurusan yang gue ambil itu akan menjadi cadangan, kayak matematika sama fisika. Tapi pilihan pertama teknik fisika. Nah, itu di situ saat gue menemukan teknik fisika sebagai jurusan hasil riset sendiri dan hasil observasi atau hasil keinginan sendiri, bukan atas dasar temen atau atas dasar kerja nanti kayak gimana. Ya mungkin banyak teman gue yang nyari jurusan bahwa kerjanya mau di mana, tapi entah kenapa gue teknik fisika, walaupun lo tahu sendiri lah teknik fisika output kerjanya lo kalau cari di internet mungkin tidak begitu jelas ya, tidak begitu spesifik kayak teknik kimia atau teknik industri. Tapi nggak tahu, gue udah ini aja, udah nempel aja nih, udah seret sama hati gue tuh teknik fisika. Kemudian pernah tuh waktu itu gue ngobrol sama orang, MTK tuh gimana ya. Nah, orang bilang MTK tuh bakal jadi guru. Astaga, please kalau misalnya lo ada yang menganggap bahwa MTK akan jadi guru, buang jauh-jauh pemikiran itu, karena MTK itu sangat luas juga kayak teknik fisika. Mungkin kalau di teknik itu teknik fisika yang teknik yang luas. Nah, mungkin kalau di MIPA adalah matematika, jurusan yang luas juga. Jadi ya udah, lu bisa kemana-mana nih kalau lu masuk jurusan ini. Pokoknya keren dah itu dua jurusan. Tapi ya balik lagi, teknik fisika adalah nomor 1. Nah, karena entah kenapa gue ngerasa tuh walaupun by the way gue kelas 12 itu ranking 2 paralel, alhamdulillah. Jadi ya udah, gue ranking 2 dari seluruh seluruh siswa IPA di SMA gue. Jadi ya udahlah, udah lumayan bagus. Tapi entah kenapa gue masih takut aja gitu, walaupun gue ranking 2 tuh, gue undangan tuh kayak ini undangan sesuatu yang sangat sulit digapai. Sangat sulit digapai, apalagi waktu itu jurusan gue pengen di ITB, atau kampus gue pengen di ITB. Itu kayak gue SMA 3 favorit, tapi gue SMA ketiga favorit maksudnya, tapi gue ranking 2 paralel, tapi kayaknya undangan masuk ITB itu kayak sesuatu yang tidak mungkin buat gue. Jadi gue ketakutan. Akhirnya gue dari semester awal kelas 12 udah mulai belajar SBMPTN. Gila nggak lu kalau atas dasar ketakutan aja sih. Jadi gue belajar SBMPTN dari awal tahun. Sementara teman-teman gue, ya mungkin kebanyakan teman-teman gue itu belajar SBMPTN ketika tidak diterima undangan, atau mepet-mepet, atau pas semester 2 kelas 12 ya baru belajar, atau mepet-mepet undangan lah baru pengumuman undangan lah baru belajar kayak gitu. Tapi kalau gue belajar dari awal tahun. Oke. Singkat cerita, langsung ke undangan. Gue udah yakin dengan teknik fisika. Kita belum submit undangan, tapi gue udah yakin. Terus gue tanya teman-teman gue, tidak ada yang milih teknik fisika. Wah, lu bayangin, gue ranking 2 paralel, SMA gue ketiga favorit, dan jurusan gue tidak ada yang milih sama sekali, se-IPA. Peluang gimana nggak besar coba peluangnya?
Bayangin, lu pasti bahagia, udah nemu jurusan yang sesuai passion, lu udah ngeriset sendiri, lu udah oke, gue setuju dengan jurusan ini, dan sekitar lu tidak diambil. Itu bahagia sekali. Bahagia sekali, tapi hidup tidak seindah itu, bro. Hidup tidak seindah itu. Kalau misalnya hidup kalau pada saat itu gue berhasil tuh kayak oke, itu mulus banget jalannya, tapi ternyata hidup tidak semulus itu, hidup tidak segampang itu. Dan tiba-tiba yang temen gue yang ranking 1 paralel memilih jurusan teknik fisika ITB, di mana ini adalah jurusan yang gue pengen. Dan akhirnya lu tahu sendiri kan, kalau ITB saingannya misalnya ada SMA lo aja deh, lu milih jurusan ITB, kemudian lu milih jurusan yang ini teknik fisika sebagai pilihan pertama, kemudian ada teman lu yang mungkin rankingnya di bawah lu, ini milih teknik fisika sebagai pilihan pertama juga, yang bakal kepilih yang mana? Jelas lu lah, karena lu rankingnya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya temen lu itu ranking 1 paralel, kemudian milih jurusan teknik fisika sebagai pilihan pertama, dan lu juga sebagai pilihan pertama tapi paralel 2, siapa yang akan masuk? Oh jelas yang ranking 1, men. Dan gua ke depan. Shit, man. Shit. Gue udah capek-capek, istilahnya udah capek-capek ngejar ranking 2, ternyata gagal, men, gara-gara ditikung. Dan lu tahu, temen gue nyaranin gue nih, yang ranking 1 paralel ini, setelah nikung gue nyaranin, dah lu udah ambil jurusan lain aja, teknik sipil. Mata lu, lu kira milih jurusan tuh gampang, kampret? Hah? Gue tuh nyari sampai baca silabusnya, sampai ngebandingin, sampai baca blog orang, dan gue akhirnya nemu yang apa yang gue pengen. Dan lu semena-mena seenak jidat tuh ngomong kalau gue suruh pindah jurusan dan teknik sipil. Gila lu, kampret lu. Parah itu. Pengen gue tonjok. Kalau gue berotot aja ya, gue kayak siapa ya yang berotot, Aderai, atau kalau film luar negeri gue sukanya siapa sih namanya tuh, Toretto, gue lupa, Vin Diesel. Gue langsung gue seenak jidat kalau ngomong. Oke, singkat cerita ya udah, akhirnya Gatot tidak dapat undangan. Nah, tapi seperti yang lu tahu, gue belajar SBMPTN dari awal tahun, dan akhirnya itu sangat berarti, untung gue belajar di awal tahun. Akhirnya ya udah, gue nggak takut lagi SBMPTN. Gue juga udah cepat melupakan undangan, merelakan undangan, karena ya gue udah berpikir, pola pikir gue bahwa undangan adalah bonus, undangan adalah sesuatu yang sulit gue gapai. Jadi gue nggak berharap pada undangan, nggak berekspektasi pada undangan. Akhirnya gue bisa move on dengan cepat, pindah ke SBMPTN, dan ketika SBMPTN gue ngerjain dengan baik. Akhirnya pas pengumuman gue masuk UGM, teknik fisika UGM. Ya, walaupun tidak masuk teknik fisika ITB, tapi gue bersyukur setelah masuk teknik fisika UGM dan selama 4 tahun gue kuliah. Gue syukur banget, gila, gue kayak terima kasih mamen. Coba kalau lu tidak nikung gue mungkin tidak mendapatkan atau tidak kuliah di tempat yang very best, tempat terbaik di dunia, di Indonesia untuk kuliah, yaitu adalah UGM. Kalau lu nggak nikung aja, mungkin gue masuk ITB dan gue mungkin nggak jadi seperti inilah, nggak jadi seperti sekarang. UGM,
Nanti gue cerita kenapa tuh kuliah di teknik fisika UGM atau kuliah di UGM secara umum, dari pandangan gue itu sangat the best, sangat keren, sangat wah gila, lu gak bakal rugi dah kalau kuliah di sana. Lu wah pokoknya udahlah, tidak ternilai apa keasikan, ke suka duka, cerita yang lu dapet pas kuliah di UGM tuh, wah gokil. Pokoknya sesuatu yang bisa lu inget, suatu kenangan yang bisa lu inget lah kalau lu kuliah di UGM. Nanti gue cerita kapan-kapan di video selanjutnya, tapi di sini gue pengen cerita aja pengalaman gue mengejar teknik fisika UGM. Mungkin kalau cerita gue nggak terkesan tidak ada perjuangan, ya mungkin karena gue ceritanya gue singkat-singkat biar video ini tidak panjang banget gitu. Tapi intinya gue belajar SBMPTN dari awal, mati-matian belajar, lu tau sendiri lah, matematika dasar, matematika saintek, IPA, fisika saintek, kimia itu susah-susah soalnya pagi TPA. Dan ya gue belajar setahun, jadi itulah perjuangannya, mati-matian. Gue nggak les btw, gue cuma gunain Zenius, kalau lu tahu itu keren banget, walaupun gue tidak dipromosikan oleh Zenius, tapi buat lo anak SMA please pakai Zenius buat belajar, khususnya pelajaran matematika, IPA, fisika MTK dan fisika MTK, kimia, biologi deh. Biologi juga belajar, itu enak, SBMPTN itu pasti lancar insya Allah. Karena mereka ngajarnya konsep, makanya sekarang gue kalau misalnya ngajarin orang juga konsep, itu berkat Zenius juga salah satunya. Terus BTW pas SBMPTN gue ngisi matematika dasar semua. Jadi kalau misalnya lu mau tahu berapa sih soal yang gue isi untuk mendapatkan teknik fisika, ini gue kasih gambarannya. Gue ngisi matematika dasar semua, gue matematika saintek 8 dari 15 soal, fisika 11 dari 15 soal, biologi 4 dari 15 soal, dan kimia 4 dari fisika dari 15 soal. Kemudian untuk TPA-nya gue ngisi semua, atau ya gue ngisi semua sih kalau nggak salah. Ya pokoknya dengan setahun lu latihan dengan banyak soal-soal itu, lu bakal lebih cepat ngerjainnya, yakin gue. Dan tips buat ngerjain SBMPTN latihan, pertama lu ngerjain dengan tempo lambat, nanti lu ngerjain dengan tempo cepat, atau bahkan dengan timer yang sesuai dengan waktu SBMPTN yang sebenarnya. Itu tips dari gue. Dan tips yang paling lu butuhin adalah selalu siapkan worst case, keadaan terburuk. Nah, keadaan terburuk gua adalah tidak diterima undangan, dan benar kejadian tapi karena gue udah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi worst case ini, yaitu tidak diterima undangan, gue jadi lebih siap, gue jadi lebih cepat untuk move on, dan gue jadi lebih tenang ketika ngajar SBMPTN, dan gue juga udah mempersiapkan diri SBMPTN kan, jadi gue ngajarnya lebih lancar, lebih cepat, dan akhirnya gue diterima di teknik fisika UGM. Kayak gitu. Apalagi ya, udah hampir 19 menit. Udahlah segitu dulu cerita gue untuk teknik fisika UGM. Nanti kalau ada tambahan lagi dari gue bakal bikin video lanjutannya. Dan ya gue akan bikin video pengalaman gue kuliah 4 tahun di teknik fisika UGM kayak gimana, dan apa yang lu dapat, dan kenapa lu harus kuliah di teknik fisika UGM. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.